Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Koko selaku dosen pengampu mata kuliah peralatan agroindustri. Dalam video ini, saya akan memaparkan mengenai analisis peralatan agroindustri pada perkuliahan dasar rekayasa bioproses. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febden Hidayatul Fajri dengan NPM 240310230006. Pada perkuliahan dasar rekayasa bioproses sebelumnya, terdapat peralatan agroindustri yaitu bioreaktor. Lalu, apa itu bioreaktor? Bioreaktor adalah alat fermentor atau sistem yang digunakan sebagai penyedia lingkungan pertumbuhan bagi mikroorganisme, sel, atau jaringan dalam suatu proses biologis yang menunjang terjadinya reaksi biokimia untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan yang dikehendaki. Selanjutnya yaitu komponen bioreaktor. Dalam bioreaktor terdapat banyak sekali komponen, namun terdapat 5 komponen utamanya yaitu tangki, sperger, impeller, baffle atau saringan halus, dan servosensor. Komponen yang pertama yaitu tangki. Tangki berfungsi untuk menampung campuran substrat, sel, mikroorganisme, serta produk. Volume tangki skala laboratorium berkisar antara 1-30 liter. Sedangkan untuk skala industri dapat mencapai lebih dari 1000 liter. Yang kedua yaitu sperger. Terletak di bagian bawah bioreaktor dan berperan untuk memompa udara dan menjaga pembentukan gelembung oksigen. Yang ketiga yaitu impeller. Berperan dalam agitasi dengan mengaduk campuran substrat dan sel. Impeller digerakkan oleh rotor. Selanjutnya, komponen yang keempat yaitu baffle atau saringan halus. Berperan untuk mencegah terjadinya efek pusaran air akibat agitasi yang dapat mengganggu agitasi yang seharusnya. Komponen yang terakhir yaitu sensor. Sensor berperan untuk mengontrol lingkungan dalam bioreaktor. Kontrol dalam sensor terdiri atas kontrol fisika dan kontrol kimia. Kontrol fisika meliputi sensor suhu, tekanan, agitasi, foam, dan kecepatan aliran. Sedangkan kontrol kimia meliputi sensor pH, kadar oksigen, dan perubahan komposisi medium. Selanjutnya, yaitu mekanisme proses dalam bioreaktor. Yang pertama, yaitu penyediaan syngas. Syngas dengan komposisi tertentu, yaitu 45% H2, 25% CO2, 20% CO, 10% dan 10% CH4. Disiapkan dengan bahan baku utama untuk reaksi. Gas ini mengandung komponen yang akan diolah oleh mikroorganisme dalam kolom bioreaktor untuk menghasilkan produk. Selanjutnya yaitu pengaturan tekanan dan laju aliran. Pengaturan tekanan dan pengontrol aliran massa memastikan bahwa syngas mengalir dalam kondisi tekanan dan laju yang stabil, sehingga proses reaksi di kolom dapat berlangsung secara optimal. Lalu, proses bioreaksi di kolom trickle bed. Di dalam kolom trickle bed, mikroorganisme yang tumbuh di media pengisi seperti polipropilen atau polietilen berinteraksi dengan syngas yang mengalir. Reaksi metabolisme yang terjadi memungkinkan mikroorganisme mengubah gas menjadi produk tertentu. Lalu, sirkulasi dan kontrol cairan. Cairan yang mengandung nutrisi disirkulasikan menggunakan pompa peristaltik untuk memastikan mikroorganisme di dalam kolom terus mendapatkan sumber nutrisi dan lingkungan yang stabil. Sirkulasi ini juga membantu dalam distribusi produk hasil reaksi. Lalu, pemantauan dan sampling. Port sampel cairan memungkinkan pengambilan sampel untuk memantau progres reaksi dan komposisi produk. Begitu pula meter aliran gas yang memonitor laju keluaran gas sisa. Yang terakhir yaitu pengadukan dan homogenisasi. Magnetic stirrer menjaga cairan dalam reservoir tetap homogen, memastikan distribusi nutrisi yang merata sehingga mikroorganisme mendapatkan kondisi optimal untuk pertumbuhan metabolisme. Selanjutnya, ada alur proses bioreaktor. Yang pertama yaitu syngas masuk ke sistem. Syngas dari silinder 1 dialirkan menuju sistem. Lalu ada pengaturan aliran gas. Gas melewati pengaturan tekanan 2 dan pengontrol aliran massa 3 untuk memastikan tekanan dan laju aliran yang sesuai.
Lalu masuk ke kolom bioreaktor, gas dialirkan ke dalam kolom trickle bed yang menjadi tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Selanjutnya ada sirkulasi cairan. Cairan dalam reservoir 5 dipompa menggunakan pompa peristaltik 7 ke kolom bioreaktor dan disirkulasikan kembali untuk menjaga interaksi dengan syngas. Lalu pengambilan sampel. Port sampel cairan 6 menyediakan akses untuk pengambilan sampel cairan secara berkala selama proses. Lalu aliran keluar gas dan cairan. Gas sisa keluar melalui port keluaran gas 10 dan cairan sisa keluar menuju efluen cairan 4. Menggunakan pompa peristatik 13. Dan yang terakhir yaitu pengadukan. Magnetic stirrer 15 di bawah reservoir penjaga cairan tetap homogen. Lalu, selanjutnya ada parameter dalam bioreaktor. Dalam bioreaktor, terdapat parameter utama yang biasa dikontrol untuk mendukung pertumbuhan mikroorganisme dan efektivitas reaksi biokimia. Parameter yang pertama yaitu suhu. Suhu dikontrol untuk memastikan kondisi yang optimal bagi mikroorganisme atau enzim yang berperan dalam reaksi. Setiap mikroorganisme memiliki suhu optimum tertentu. Biasanya berkisar antara 25 sampai 40 derajat untuk mikroorganisme mesofilik, sedangkan termofilik memerlukan suhu yang lebih tinggi. Selanjutnya, pH. pH larutan di dalam bioreaktor harus dikontrol karena perubahan pH dapat memengaruhi aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroorganisme. Biasanya, pH dijaga pada level tertentu, misalnya pH netral atau sedikit asam atau basa, tergantung pada kebutuhan mikroorganismenya. Selanjutnya, substrat. Ketersediaan substrat seperti sumber karbon, misalnya glukosa atau syngas dalam bentuk CO dan H2, dan nitrogen, misalnya amonium atau nitrat, harus dipantau dan dikontrol agar mikroorganisme mendapatkan nutrisi yang cukup. Pengontrolan substrat juga penting untuk menghindari akumulasi produk sampingan yang dapat menghambat proses. Selanjutnya, yaitu agitasi. Pengadukan membantu mendistribusikan nutrisi, oksigen pada bioreaktor aerobik dan suhu secara merata ke seluruh media. Agitasi biasanya dilakukan dengan pengaduk mekanik atau seperti dalam gambar yaitu magnetic stirrer untuk menjaga homogenitas dan mengurangi gradien konsentrasi dalam sistem. Selanjutnya, yang terakhir yaitu aerasi. Pada proses aerobik, aerasi penting untuk memastikan cukupnya oksigen terlarut dalam media untuk mendukung respirasi mikroorganisme. Sistem aerasi biasanya berupa injeksi udara atau oksigen ke dalam bioreaktor, memastikan mikroorganisme mendapatkan oksigen yang cukup. Dalam proses anaerobik, seperti pada beberapa bioreaktor trickle bed, aerasi justru dihindari atau dijaga pada tingkat minimum agar kondisi tetap bebas oksigen. Cukup sekian pemaparan mengenai analisis peralatan agroindustri. Mohon maaf apabila selama pembuatan video terdapat kesalahan kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.